bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Saya Hurul Aini Alifa Hadi dengan NIM 2414201040 akan menjelaskan materi sebagai berikut. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang sistem saraf. Baiklah, kita akan mulai dari unit terkecil yang menyusun sistem saraf, yaitu sel-sel saraf. Sistem saraf itu tersusun dari dua jenis sel. Jenis sel pertama yaitu sel neuron. Jenis sel yang kedua yaitu neurologia. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Maksud sinyal-sinyal ini gimana? Misalnya kamu ingin menggerakkan tangan kamu. Berarti otak kamu akan mengirim sinyal melalui neuron kamu ke otot tangan kamu agar tangan kamu bisa bergerak. Jadi neuron ini berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi. Sedangkan neurologia tidak bisa mengirim sinyal. Neurologia akan berperan sebagai penyemangat bagi neuron-neuron yang akan bekerja keras mengirim sinyal. Neurologia ini akan mengasih nutrisi ke neuron dan akan mengasih oksigen ke neuron. Pokoknya dia akan melindungi neuron dan mendukung neuron agar neuron dapat bekerja secara optimal. Sel-sel saraf tadi yaitu neuron dan neuroglia akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita. Maka dari itu, terbagilah dua sistem saraf yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau bisa disebut juga Central Nervous System. Sistem saraf pusat ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu saraf tepi atau the peripheral nervous system. Jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi itu nggak ngumpul di pusat tubuh seperti sistem saraf pusat, melainkan dia akan menyebar ke tepi-tepi atau ujung-ujung dalam tubuh kita. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur dan yang menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem endokrin juga berhubungan erat dengan sistem saraf karena saling mengontor satu sama lain. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas kelenjar dan merangsang pertumbuhan jaringan. Kelenjar hipofis, salah satu bagian kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak yang memiliki peran penting dalam sekresi hormon. Kelenjar tiroid, yang terletak di depan leher dan berfungsi untuk mengatur hormon. Kelenjar paratiroid, kelenjar yang melekat pada paratiroid ini terbagi dalam 4 bagian, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kelenjar timus, terletak di dalam torak dengan tinggi seperti trachea dan berfungsi untuk menghasilkan limfosit. Kelenjar adrenal, kelenjar ini terbagi dua, berfungsi untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam dan mengatur metabolisme lemak. Kelenjar pankreas, kelenjar ini juga terbagi dua, yaitu alfa dan beta. Alfa berfungsi untuk menghasilkan hormon glutagon, sementara beta menghasilkan hormon insulin. Kelenjar kelamin, kelenjar ini juga terbagi dua, yaitu testis pada pria yang menghasilkan testosteron dan ovarium pada wanita yang menghasilkan estrogen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia terbagi atas dua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama kita akan masuk kepada sistem reproduksi wanita. Baiklah, kita mulai dari bagian terluar. Yang pertama ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan glitoris.
Yang pertama, klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya, vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vagina. Dan bagian dalam inilah nampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Selanjutnya, kita membahas tentang organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada serviks, rahim, tuba falopi, dan indung telur. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Satu buah uterus atau rahim berfungsi untuk tempat berkembangnya janin. Selain itu, di rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang menjadi bayi di uterus atau rahim. Atau dua buah tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi ini juga berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Yang terakhir adalah dua buah ovarium atau indung telur. Ini yang menghasilkan satu sel telur secara bergantian setiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan. Salah satunya berperan proses menstruasi atau pada saat perempuan itu hamil. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi pada pria pada bagian luar yaitu penis. Penis merupakan organ untuk melakukan hubungan seksual. Penis dapat melakukan pembesaran yang disebut dengan ereksi, yang dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut dengan ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan memiliki fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut dengan poreskin atau preputium. Pada masa remaja, kulit pembungkus kepala penis ini akan dibuang yang disebut dengan proses sirkumsisi atau disunat. Tujuannya adalah mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran uretra. Saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Akan tetapi, pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi secara bersamaan karena udah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Tidak lupa juga ada skrotum dan testis. Skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada dalam skrotum, terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11-15 tahun. Selanjutnya epididymis, jumlahnya ada 2, merupakan tempat untuk pematangan sperma. Selain itu berfungsi untuk penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya adalah 2 buah vas differentia. Berfungsi untuk tempat transfer atau jalan sperma yang nanti juga akan melewati ejaculatory ductus untuk mengantarkan sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau yang biasa kita sebut ejakulasi. Yang terakhir ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki. Ada 2 buah seminal vesicles yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik, dan 1 buah kelenjar prostat yang fungsinya untuk menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam
pada cairan vagina, serta dua buah bulbus uretral atau Cowper uretral glands. yang fungsinya untuk menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem muskuloskeletal. Jadi, pengertian dari muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh manusia loh. Adapun anatomi sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh. Yang pertama, tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka tubuh manusia. Salah satu fungsi tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot dan pergerakan tubuh. Sehingga tanpa tulang kita tidak dapat bergerak secara normal. Lapisan luar tulang terdapat selain yang tumbuh, memperbaiki dan merombak tulang. Sedangkan bagian dalam tulang berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang kedua, otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Yang ketiga, rangka. Rangka adalah suatu kerangka internal yang berguna untuk menyusun tubuh. Kerangka ini terdiri dari banyak tulang dan jaringan ikat termasuk kartilago, ligamen dan tendon yang disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal. Keempat, tulang rawan atau kartilago. Kartilago atau tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang disebut dengan kondroksis dan matris ekstrasel. Sel-sel kondrusif berada di dalam rongga-rongga yang disebut dengan lakuna. Fungsi kartilago adalah untuk menyokong jaringan lunak. Kelima, ada ligamen. Jaringan berserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan untuk pergerakan tubuh. Selanjutnya ada sendi. Sendi adalah sebuah tempat atau ruang tempat bertemunya tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang saja, tetapi sendi juga dapat menyatukan tulang yang lebih banyak lagi. Fungsi tulang adalah untuk membuat struktur tulang dan membantu otot untuk menggerakkan tulang tersebut. Yang ketujuh, tendon. Tendon adalah jaringan tebal yang berfungsi untuk menempelkan otot ke tulang. Tendon terletak di bagian ujung dari tiap otot. Oleh karena itu, satu otot pasti memiliki dua tendon. Tendon terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, tergantung dari otot tempat melekatnya. Otot yang menghasilkan lebih banyak tenaga akan memiliki ukuran tendon yang lebih pendek dan lebar. Cara kerja sistem muskuloskeletal yaitu setelah menerima impuls dari rangsangan dari otot, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendorkan otot, sistem syaraf akan mengirimkan pesan ke otot agar dapat rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerakan tubuh akan ikut terhenti. Berikutnya yaitu gangguan pada sistem muskuloskeletal. Ada beberapa gangguan yang dapat terjadi pada tubuh, antara lain: yang pertama, osteomielitis, yaitu infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang kedua, cedera, seperti patah tulang, cedera otot, dan keseleo. Yang ketiga, kelainan bentuk, misalnya osteoporosis, degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. Yang keempat, gangguan sendi, seperti radang sendi, burinsitis, robekan ligamen, dan nyeri sendi. Yang kelima, masalah otot, misalnya atrofi otot, cedera hamstring, dan berkurangnya massa otot akibat penuaan. Yang keenam, autoimun, seperti vaskulitis, reumatoid, artritis, lupus kanker atau otot.
Dan masih banyak lagi gangguan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal ini. Materi selanjutnya yaitu sistem integumen. Terdiri atas kulit, rambut, kelenjar minyak dan keringat, kuku, dan saraf reseptor. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kulit manusia. Secara definisi, kulit adalah organ yang menutupi permukaan luar tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis, yang merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan ini adalah pelindung dari bakteri dan cedera. Pelindungnya dilengkapi keratin, zat yang memperkuat rambut dan kuku. Umur pelindung ini tidaklah lama, namun sel yang telah mati akan digantikan oleh sel baru setelah 4-6 minggu. Kita juga berganti kulit, tapi karena prosesnya sangat lama kita tidak menyadarinya. Epidermis terlihat seperti pabrik bar berjalan yang tidak berujung, berisi sel. Tapi ini bukan satu-satunya perlindungan kulit. Mari berjalan lebih jauh dan temui kesatria sel imun yang tinggal di sini. Limfosit. Mereka melawan bakteri dan mikroba yang berhasil menembus pelindung luar. Ini masuk lebih dalam ke arah bagian epidermis. Pembuatan perlindung tubuh terjadi di tempat ini. Di sini lapisan pelindungnya lembut dan perlahan makin kuat. Lihat, itu sel penghasil melanin. Seseorang bisa berkulit gelap karenanya. Di dalam dermis kondisinya licin dan basah. Yang pertama terlihat adalah untaian seperti hamok dan karet gelap. Ini adalah protein. Berkat mereka, kulit cukup elastis. Yang pertama adalah hutan syaraf dan perasa. Syaraf merekam bahkan sentuhan yang paling kecil, perubahan suhu dan mengirim sinyal ke otak. Lalu otak mengidentifikasi sinyal ini dan membuatmu merasakan sakit, hangat, dingin, basah, kering, dan geli. Yang kedua, bagian ini penuh dengan rambut seperti pohon raksasa. Mereka tumbuh di mana-mana, tapi bukan tanah tempatnya berdiri, melainkan otot-otot kecil. Saat takut, kedinginan, atau bahkan saat mendengarkan musik, otot-otot ini berkontraksi. Keseluruhan kulit bergantung pada dermis. Dermis memiliki sistem penjaga keamanan yang khusus bernama fagosit yang melawan bakteri. Sepertinya hanya ada bakteri jahat di sekitar kita, tapi ternyata ada juga yang baik. Mereka muncul bersama dengan minyak yang diproduksi kelenjarmu. Bakteri ini membantu sistem kekebalan tubuh melawan mikroba jahat. Selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan kulit hipodermis. Permukaannya lembut dan berminyak karena lemak. Tubuh membutuhkan lemak ketika lapar, layaknya bahan bakar. Lemak berfungsi juga sebagai pelindung bagi organ dan otot. Tapi yang paling keren adalah lemak menghasilkan hormon leptin. Setelah makan, kamu merasa kenyang. Ini bukan karena perutmu penuh, tapi karena sinyal dari hormon leptin. Benar, lemaklah yang mengendalikan nafsu makan, bukan perutmu. Sekarang kita akan melihat fitur kulit yang paling keren. Regenerasi. Saat tersayat, luka akan tertutup oleh gumpalan darah. Kulit ini mengeras dari bagian luar untuk melindungi tubuh dari masuknya makhluk asing. Lalu muncullah fibroblas dalam gumpalan tadi, yang memperbaiki luka dengan jaringan parut yang punya peranan penting. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Untuk memahami sistem pernafasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernafasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya akan mengarah ke faring, yaitu persilangan antara tempat jalur udara dan makanan bertemu. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring, terdapat epiglotis,
yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis yang berada di dalam laring. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini, terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari hidung. Dari trakea, selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut dengan bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan di dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi secara cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dengan arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan di keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Dari selanjutnya yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, komponen darah, paru-paru, dan organ yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung kurang lebih sebesar genggaman tangan. Seperti yang terlihat pada gambar, berat jantung kira-kira 250-400 gram, memompa 60-80 kali per menit. 1 kali denyutan kurang lebih mengangkut 70 cc darah. Dalam 1 menit kurang lebih jantung memompa 5 liter darah. Ada 3 bagian utama pada jantung, yaitu yang pertama bilik jantung, yang kedua katup jantung, yang ketiga pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 1. Atrium kanan, 2. Vertikal kanan, 3. Vertikal kiri, 4. Atrium kiri. Cara kerja peredaran darah. Darah dari vena cava superior ke cava inferior, darah masuk ke atrium kanan dan mengalir ke ventrikal kiri melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikal kiri, darah masuk melalui pulmonalis melalui katup seminolaris pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, darah masuk ke paru-paru dan terjadi oksigenasi dalam paru-paru, yaitu pertukaran antara CO2 dan O2. Dari paru-paru, darah mengalir dari atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikal kiri. Dari ventrikal kiri, darah akan masuk ke aorta. Dari aorta, melalui katup seminalis aorta. Seperti yang terlihat pada gambar, proses oksigenasi yaitu pertukaran CO2 dengan O2 yang terjadi di paru-paru. Darah dari aorta mengalir ke arteri, mengalir lagi ke arteriola, lalu ke kapiler, dan ke organ. Di organ terjadi metabolisme tubuh, yaitu penarikan O2 menjadi CO2. Setelah darah menjadi CO2, darah kembali mengalir ke vena, lalu kembali lagi ke jantung. Siklus tersebut akan selalu berputar selama kita hidup. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Makanan dimulai dari rongga mulut. Di rongga mulut terdapat beberapa organ yang membantu, antara lain gigi, lidah, dan kelenjar saliva yang biasa kita sebut air ludah.
Fungsi utama dari gigi adalah mengunyah dan menghancurkan makanan, sedangkan air liur membantu memudahkan proses masuknya makanan ke dalam lambung, yang menghasilkan enzim amilase, lipase, dan lisosom. Selanjutnya, makanan yang udah dikunyah di rongga mulut akan didorong atau dimasukkan ke dalam rongga selanjutnya, yaitu esofagus yang biasa kita sebut kerongkongan. Makanan masuk dengan cara berbentuk mukus, dibentuk oleh kelenjar saliva yang berfungsi sebagai pelumas atau pelicin sampai ke dalam lambung. Lambung memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai penampung sementara, mengabsorpsi makanan, dan menghasilkan HCl atau asam lambung. Makanan akan ditampung oleh lambung kurang lebih 3-6 jam. Tentunya tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Kemudian akan diabsorpsi oleh usus halus. Di dalam mukosa terdapat sel yang mengabsorpsi asam lambung yang terdiri dari 4 sel. Yang pertama adalah sel Sef yang berfungsi untuk mengreaksi proenzim peksinogen yang bila diaktifasi akan mencerna protein. Yang kedua adalah sel parietal yang berfungsi untuk mensekreasi asam hidroklorida. Yang ketiga adalah sel penghasil mukus. Dan yang keempat adalah sel G, yaitu sel yang menghasilkan gastrin. Secara garis besar, usus dibagi menjadi 2 bagian, usus halus dan usus besar. Usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi dari usus halus tersebut adalah menyelesaikan pencernaan makanan, mengabsorpsi produk pencernaan, dan mensekreasi hormon yang membantu mengontrol sekresi empedu, pankreas, dan sekresi usus. Duodenum dimulai dari katup pilorik sampai dengan berlanjut kurang lebih 25 cm atau 10 inci sampai dengan bertemu jejunum. Jejunum adalah bagian tengah dari usus halus dan berlanjut kepada ileum, yang panjangnya mencapai 2,5 meter. Dan yang terakhir adalah ileum, merupakan bagian terakhir yang mencapai panjangnya 3,6 meter. Setelah makanan yang diserap oleh usus halus, kemudian akan dilanjutkan ke usus besar, atau disebut sebagai kolon. Kolon dibagi menjadi 3 bagian antara lain kolon ascenden, kolon transversum, kolon descenden. Fungsi utama dari usus besar adalah absorpsi lengkap terhadap air, klorida, dan natrium. Pembentukan vitamin termasuk vitamin B dan vitamin K. Pembentukan feses, dan yang terakhir adalah pengeluaran feses ke rektum. Kita bahas mengenai fungsi dari hepar. Fungsi pertama dari hepar adalah mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus dan dideposit dalam tubuh berbentuk glikogen yang dikeluarkan sesuai pemakaian jaringan. Kemudian yang kedua adalah mengubah zat buangan dan racun untuk diekskresi di dalam empedu dan urin. Yang terakhir adalah menghasilkan enzim glikonik yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Organ pelengkap sistem pencernaan yang kedua adalah empedu. Yang pertama adalah sekresi empedu itu sendiri. Kemudian yang kedua pembentukan urium. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan lemak untuk penyerapan terakhir asam karbonat dan air. Selanjutnya yaitu produksi sel darah merah, 5 getah empedu. Yang terakhir adalah mengosongkan isi selama proses pencernaan berlangsung di intestin. Organ pankreas. Organ pankreas memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sekresi hormon eksokin, bertujuan untuk membentuk getah pankreas yang berisi enzim dan elektrolit. Yang kedua yaitu sekresi endokrin, yaitu menghasilkan hormon insulin. Kemudian yang ketiga adalah sekresi internal. Keempat, ekskresi eksternal. Dan yang terakhir adalah merangsang duktus pankreas, menghasilkan cairan yang alkalis. Di sisi lain, proses pencernaan makanan disebut juga sebagai proses metabolisme, di mana hal ini bisa disebut juga dengan proses kimiawi
yang terjadi di dalam tubuh. Terdapat dua cara metabolisme. Yang pertama adalah anabolisme, yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik. Menjadi sederhana, katabolisme meliputi respirasi aerob dan fermentasi anaerob. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi makromolekuler. Anabolisme melalui proses fotosintesis ke cahaya atau kemosintesis ke zat kimia. Selanjutnya yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan mengabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi dari sistem perkemihan yaitu 1. Meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. 2. Menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, urea, dan asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendeoksidasi racun selama kelaparan. Organ-organ yang akan kita bahas yang pertama adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Ginjal berfungsi sebagai mengatur volume air tubuh. Kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Ketiga, ginjal akan mengatur keseimbangan asam dan basa. Keempat adalah mengekresi sisa metabolisme. Kelima, produksi hormonal eritropoietin. Fungsi keenam, produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Organ yang kedua adalah ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari bilium ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah yaitu otot polos, dan lapisan sebelah dalam yaitu mukosa. Selanjutnya, kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses pembuangan air kecil. Organ berikutnya adalah uretra, merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra yaitu sphincter eksterna dan sphincter interna. Ada perbedaan panjang antara saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria 23-25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan wanita antara 3-5 cm. Selanjutnya tentang konsep berkemih. Yang pertama, urin. Kedua, karakteristik urin. Yang ketiga, pembentukan urin. Dan keempat, proses berkemih. Urin atau air seni adalah produksi akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Karakteristik urin. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu yang pertama zat buangan nitrogen, yang kedua asam kristal atau asam hiporat, yang ketiga keton, keempat ada elektrolit, yang kelima adalah hormon atau katabolik hormone, yang keenam zat kimia lain. Lalu ada konstituen abnormal,
Normalnya, urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan, berwarna kuning pucat atau kuning pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan tinggi protein akan meningkatkan keasaman urin. Selanjutnya, pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Ada tahap filtrasi atau penyaringan, 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali, 3. Augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Yang pertama, proses filtrasi. Pembentukan darah dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsul Bowman. Hasil filtrasi di glomerulus disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Kedua, proses reabsorpsi. Setelah proses filtrasi dari glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan tubuh. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah akan melewati ginjal, umumnya akan diserap kembali. Namun dengan pasien dengan diabetes, glukosa darah yang berlebihan akan tetap dalam filtrat atau keluar bersama urin. Proses yang ketiga adalah sekresi. Proses reabsorpsi terjadi pada saat yang sama dan zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang dikeluarkan. Urin kemudian dikeluarkan, dialirkan dari tubulus nefron ke ureter, dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Selanjutnya, kita bahas proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5-2 ml per menit yang dikontrol gelombang peristaltik. Secara fisiologi, ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal. Pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat. Kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna. Ketiga, berlangsung dengan kontrol yang baik. Keempat, setiap pengisian atau pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Pengaturan proses berkemih terjadi melalui persarafan, medula spinalis, dan sistem syaraf pusat. Pusat persarafan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat miksi yang terletak pada batang otak bagian bawah melalui persarafan aferen dan eferen. Proses berkemih melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem syaraf pusat dan sistem syaraf perifer. Proses berkemih adalah siklus pengosongan kandung kemih. Langkah pertama dalam proses berkemih, ketika kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang, sekitar 350-500 ml. Otot kandung kemih akan meregang dan mengirim impuls melalui saraf eferen ke medula spinalis. Sinyal ini akan diteruskan sampai pusat berkemih di susunan saraf pusat, kemudian diolah di lobus frontalis, parentalis, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin, akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih, sehingga sphincter eksternal dan uretra akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila proses berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirimkan sinyal untuk menahan rangsangan miksi. Sedangkan bila proses berkemih dapat dilakukan, maka akan timbul perintah pengosongan.
Selanjutnya, sistem imun. Kita mulai dari pengertian apa itu imunitas. Immunity diambil dari bahasa Yunani yaitu imunitas, yang berarti pelindungan. Secara pengertian, imunitas adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Benda asing yang dimaksud bisa bakteri atau patogen lainnya, seperti virus, jamur, parasit, toksin, obat, atau bahkan minuman atau makanan yang kita konsumsi. Antibodi, protein imunoglobulin, atau molekul gliprotein yang dihasilkan tubuh sebagai reaksi akibat masuknya suatu antigen. Sedangkan antigen, senyawa protein atau karbohidrat, atau seperti toksin atau enzim yang merangsang terbentuknya antibodi bila diinjeksikan ke dalam tubuh. Tubuh kita mempunyai sistem pertahanan tubuh yang berfungsi mempertahankan tubuh dari patogen atau agen eksternal seperti debu, serbuk sari, dan rambut binatang, dapat menyingkirkan sel-sel yang rusak, serta mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti sel kanker. Dan sistem imun dapat diartikan sebagai sistem yang berperan dalam proses imunitas. Ada banyak komponen, mekanisme, dan peran sistem imun dalam tubuh kita. Jadi, untuk kali ini, kita akan menyinggung mengenai komponen sistem imun dan sekilas mengenai bagaimana komponen sistem imun tersebut berperan dalam mempertahankan tubuh kita terhadap patogen asing. Sistem imun pada manusia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imun alamiah atau innate immunity, merupakan sistem imun yang berperan pada inflamasi yang bersifat akut. Sistem imunal spesifik ini merupakan pertahanan pertama tubuh kita terhadap serangan mikroorganisme. Sesuai namanya, sistem imun ini tidak bersifat spesifik terhadap suatu patogen ataupun mikroorganisme tertentu. Komponen-komponen pada sistem imun non-spesifik atau alamiah adalah pertahanan fisik dan mekanis, berupa kulit, mukosa, dan silia terutama pada bagian nafas. Yang kedua, ada pertahanan biokimia, seperti asam lambung dan lisozim. Yang ketiga, ada pertahanan humoral, seperti sistem komplement, interferon, dan C-reaktif protein, atau CRP. Dan yang terakhir adalah pertahanan seluler, yang diperankan oleh sel-sel fagosit seperti makrofag, neutrofil, dan juga NK sel. Keempat komponen sistem imun non-spesifik ini akan langsung aktif sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap suatu patogen. Biasanya pada saat sistem imun alamiah atau non-spesifik ini aktif, akan menyebabkan terjadinya suatu peristiwa inflamasi pada lokasi terjadinya pertemuan antara komponen imun dan patogen tertentu yang menyebabkan kerusakan jaringan. Sistem imun alamiah atau non-spesifik tidak memiliki memori terhadap satu patogen tertentu. Oleh karenanya, proses imunologis yang dimediasi oleh sistem imun non-spesifik hampir setiap patogen bersifat mirip. Sedangkan untuk sistem imun yang didapat atau sistem imun adaptif atau sistem imun spesifik merupakan sistem imun yang memiliki spesifitas terhadap patogen tertentu. Berbeda dengan sistem imun alamiah yang tidak memiliki memori terhadap patogen tertentu. Sistem imun adaptif ini memiliki sel memori yang menghasilkan suatu protein yang menjadi respon imunologis, yang kemudian yang biasa kita sebut sebagai imunoglobulin. Lalu komponen utama yang didapat dari sistem spesifik ini limfosit. Pada dasarnya, sistem imun spesifik dibagi menjadi dua tipe, berdasarkan pertahanan terhadap patogen ekstraseluler atau intraseluler. Satu, komponen seluler dan komponen humoral.